Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai hutang jangka pendek. Pertama kita akan menjelaskan definisinya, itu kewajiban utang yang harus dibayar baik dalam periode 12 bulan berikutnya atau tahun fiskal pada saat itu dari suatu bisnis. Utang jangka pendek juga disebut sebagai kewajiban lancar, maka dapat dilihat dari bagian kewajiban dari neraca perusahaan. Utang jangka pendek kontras dengan utang jangka panjang yang mengacu pada kewajiban utang yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan di masa depan. Utang jangka pendek sering dibahas mengacu pada kewajiban utang bisnis, tetapi juga dapat diterapkan dalam konteks kewajiban keuangan pribadi. Ini ada kartu utang, contoh kartu utang. Jadi dokumen-dokumen transaksi yang diperlukan untuk mengelola utang ada faktur yang diterima dari kreditur, memo kreditur, lalu ada bukti pengeluaran kas untuk pembayaran utang. Tugas utamanya apa? Bagian kartu utang adalah mencatat kartu utang, jumlah kartu utang sebagai akibat transaksi pembelian kredit, pemeriksaan apakah pembayaran tidak melebihi jumlah utang yang dibayar, dan apakah pembayaran yang dilakukan tepat pada tanggal jatuh tempo. Lalu di sini ada pembelian barang secara kredit. Pembelian barang secara kredit itu adalah menerima barang jasa secara langsung dan membayarnya nanti. Di sini ada ayat jurnalnya. Lalu pembelian barang dagang secara wesel. Utang wesel itu adalah kewajiban di mana peminjam mencatat janji tertulis yang membayar kembali pembelian pinjaman. Ketika melaksanakan dan menghitung utang wesel, pembuat wesel itu menimbulkan kewajiban dengan meminjam dari entitas lain, berjanji untuk membayar kembali, menerima pembayaran dengan bunga. Kemudian pembuat mencatat peminjam sebagai utang wesel di neraca. Di sini ada ayat jurnalnya. Lalu di sini ada utang pajak. Utang pajak itu ada utang yang harus dibayar perusahaan dalam pajak federal, provinsi dan kota, pajak penjualan yang diselaraskan, pajak penghasilan, dan pajak properti. Semuanya berkontribusi pada utang pajak yang muncul di bawah kewajiban di neraca. Karena utang pajak merupakan kewajiban lancar, maka pajak tersebut harus dibayar dengan siklus operasi normal, biasanya kurang dari 12 bulan. Membayar pajak adalah wajib menurut undang-undang kota, provinsi, dan federal. Non-pembayaran mendorong penagih agresif yang dapat mengakibat tindakan hukum terhadap bisnis. Membayar pajak tepat waktu itu sangat penting. Ini contoh ayat jurnalnya. Lalu ada utang gaji. Utang gaji adalah akun kewajiban yang berisi jumlah gaji yang terutang kepada karyawan yang belum dibayarkan kepada mereka. Saldo dalam akun merupakan kewajiban gaji bisnis pada tanggal neraca. Akun ini diklasifikasikan sebagai kewajiban lancar karena pembayaran tersebut biasa dibayarkan dalam waktu kurang dari 1 tahun. Saldo dalam akun bertambah dengan kredit dan berkurang dengan debit. Jumlah gaji yang harus dibayarkan bisa sangat besar dalam kondisi berikut. Jika ada kesenjangan yang besar antara tanggal pembayaran gaji dan akhir periode pelaporan. Yang kedua ada jumlah gaji yang dibayarkan kepada setiap individu di perusahaan seperti CEO itu cukup besar gajinya. Lalu perusahaan ini sebagian besar terdiri dari personal yang digaji, seperti sering terjadinya bisnis jasa profesional seperti perusahaan konsultan, atau dia kan akan mengeluarkan biaya juga kalau seandainya dia memanggil auditor. Lalu seorang karyawan mungkin telah diberhentikan dan jumlah uang pesangon orang yang belum dibayarkan. Di sini contoh ayat jurnal untuk utang gaji. Lalu ada pendapatan diterima di muka. Pendapatan terima di muka itu adalah uang yang diterima oleh individu atau perusahaan untuk layanan atau produk yang belum disediakan atau dikirimkan. Ini dapat dianggap sebagai pembayaran di muka untuk barang atau jasa yang diharapkan diberikan oleh seseorang atau perusahaan kepada pembeli di kemudian hari. Sebagai hasil dari pembayaran di muka, penjualan memiliki
kewajiban yang sama dengan pendapatan yang diperoleh sampai barang atau jasa dikirimkan. Ada dua metode penyelesaiannya, yaitu utang pendapatan atau pendekatan neraca. Di sini contoh ayat jurnal pendapatan diterima di muka. Dengan dua cara, yaitu dicatat sebagai utang pendapatan dan dicatat dengan pendekatan neraca. Sekian dari penjelasan materi utangnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.